warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Rizal Takab. Nama saya Rizalita Wardana. Saya Banget Awalia Kamulayan. Kami kelompok 7 ingin menjelaskan tentang jamur yang terdapat di oncom dan cara pembuatannya. Yang pertama yaitu ada klasifikasi jamur oncom. Di dalam oncom terdapat jamur yang dikenal dengan nama ilmiahnya yaitu Neurospora cytophylla atau dahulu Monilia cytophylla. Nama Neurospora berasal dari kata neuron yang artinya sel saraf, karena guratan-guratan pada sporanya menyerupai bentuk akson. Jamur oncom termasuk dalam kelompok kapang atau jamur berbentuk filamen. Sebelum diketahui perkembangbiakan secara seksualnya, jamur oncom masuk ke dalam kelompok Neurospora. Tetapi setelah diketahui fase seksualnya, yaitu pembuatan aksus, maka jamur oncom masuk ke dalam golongan Ascomycota. Secara umum, klasifikasi jamur oncom sebagai berikut. Filmnya kuning, filmnya Ascomycota, subfilmnya Pseudomycotina, kelasnya Ascomycetes, organnya Sordiales, familinya Sordiaceae, jenisnya Neurospora, dan spesiesnya Neurospora cytophylla. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri dari jamur Neurospora atau jamur Neurospora cytophylla atau jamur yang terdapat dalam oncom. Yang pertama, memiliki warna jingga yang khas. Merupakan organisme yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat serta didukung oleh reproduksi gonadia yang cukup berlimpah dan berbentuk seperti powder atau bulu. Yang kedua, pada umumnya terdapat ditemukan di daerah yang lembab. Yang ketiga, memiliki sel hifa yang berisi banyak dan bersekap. Kemudian, bentuknya menyerupai sel saraf atau akson. Apabila terjadi pengembangbiakan seksual, maka akan membentuk aksus yang mengandung sekitar 8 aksospora. Dan apabila terjadi pengembangbiakan aseksual, maka akan membentuk gonadia yang nantinya akan tumbuh menjadi milenium. Miscelenium dan bervariasi bergantung pada substratumnya. Selanjutnya yaitu reproduksi dari jamur oncom. Jika Neurospora cytophylla jenis plus bertemu dengan Neurospora cytophylla jenis min, maka terjadilah perkembangbiakan seksual, kemudian terbentuklah askus yang berisi aksospora. Askus ini tumbuh di dalam tumbuh buah yang disebut Parithecium. Tiap askus mengandung 8 askospora. Oncom merah umumnya dibuat dari bungkil tahu, yaitu kedelai yang telah diambil proteinnya dalam pembuatan tahu. Sedangkan oncom hitam umumnya dibuat dari bungkil kacang tanah yang telah dicampur ampas, onggok, singkong atau tepung singkong tapioka. Agar mempunyai tekstur yang lebih baik dan lebih lunak, bungkil kacang adalah ampas yang berasal dari kacang tanah yang telah diambil minyaknya dengan proses pemerasan mekanis atau proses ekstraksi. Walaupun kedua bahan substrat tersebut berupa limbah, kandungan gizinya sesungguhnya masih cukup tinggi untuk dapat dimanfaatkan manusia. Kapang oncom mengeluarkan enzim amilase, lipase, dan protease yang aktif selama proses fermentasi dan memegang peranan penting dalam penguraian pati menjadi gula, penguraian bahan-bahan di minyak kacang, penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol dan berbagai ester yang menghasilkan aroma sedap dan harum. Protein juga terdegradasi namun tidak penuh dan berakibat meningkatnya daya cerna. Untuk pembuatan oncom dari bungkil kacang tanah, yang pertama direndam dalam air bersih selama 3-4 jam. Setelah itu ditiriskan, diayak, dan kemudian dicampur dengan tepung tapioka. Selanjutnya, campuran ini dikukus. Setelah masak, adonan diratakan di atas tatakan dari bambu dan ditaburi dengan ragi setelah dingin. Inkubasi dilakukan setelah ditutup dengan daun pisang bersih dalam suhu ruang yang hangat 25-30 derajat Celcius dan kelembapan tinggi selama 2-3 hari. Dari kesimpulannya yaitu jamur Neurospora cytophylla masuk ke dalam golongan Ascomycota yang berkembang biak secara seksual dan perannya sebagai amilase, lipase, dan protease, serta senyawa lain yang menguntungkan bagi manusia dan sebagian bahan baku pembuatan oncom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.